Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusma. Di kesempatan malam hari ini atau kesempatan saat ini, saya sedikit akan menjelaskan beberapa masalah atau beberapa pokok permasalahan yang seringkali belum terurai. Kali ini akan membahas tentang penyakit. Semoga ini nanti bisa membawa manfaat barokah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seperti yang kita ketahui semuanya, penyakit itu semuanya tidak selalu tidak selalu medis atau tidak selalu non medis, karena penyakit yang diberikan Allah kepada hambanya itu macam-macam. Perlu diketahui semuanya, kalau penyakit yang sifatnya medis itu dibawa ke dokter itu masuk. Kalau penyakit-penyakit yang namanya non medis atau sifatnya non medis itu dibawa ke dokter juga nggak bisa, tentunya nggak sinkron gitu. Karena sifatnya non medis itu ada yang sifatnya bawaan, ada yang sifatnya dari dari perbuatan-perbuatan kita dahulu, mungkin pernah ngomong atau dahulu sebelum kita lahir, atau bawaan dari orang tua-tua atau apa, itu biasanya begitu. Yang imbasnya itu biasanya ke anak atau ke cucu-cucunya. Nah, mengobati orang-orang seperti ini itu tidak mudah, tidak seperti kita membalikkan telapak tangan. Walaupun sudah kelihatan itu penyakitnya, itu tidak sesimpel atau semudah yang kita bayangkan. Atau kita bacakan sesuatu atau ayat ini dan itu terus lalu sembuh begitu saja, tidak. Ada juga yang yang saraf. Gini aja lah, contoh, orang penyakitnya itu saraf. Kalau saraf itu lain dengan orang gila lah, intinya orang gila itu macam-macam. Ada dua versi yang saya ketahui. Ada yang gila karena ketempelan barang goib, ada yang gila karena saraf. Kalau goib itu bisa kita bacakan apa itu di ritual gini, itu biasanya bisa sembuh, namun perlu waktu agak lama lah. Tapi kalau saraf ini agak susah, karena butuh terapi, dia butuh ketenangan, butuh terapi, butuh hiburan, kayak gitu. Kalau saraf yang sifatnya seperti itu, dibacakan apapun ya tetap nggak bisa gitu loh, karena itu saraf. Ya bisa diobati pakai non medis, tapi ya lama gitu. Karena intinya saraf itu menyangkut saraf. Ada yang sarafnya itu memang sudah sudah parah, ada yang enggak parah, ada yang ya gitu-gitu. Kalau ketempelan itu biasanya juga dia kemana, atau melangkah, atau tipis, atau apa tidak izin,
kemudian nempel gitu. Ada juga, ada yang memang dari bawaan dari rumahnya itu memang begitu. Tiap rumah itu kan ada penunggunya juga. Nggak bisa kalau kita itu bilang ini enggak. Semuanya itu ada. Allah menciptakan makhluknya di dunia itu banyak macam-macam gitu. Bukan hanya manusia, kita itu bersinggungan dengan hal gaib juga yang selalu berdampingan dengan kita. Makanya kita itu dianjurkan, diajarkan orang tua-tua kita agar selalu menghormati, walaupun menghormati yang lain-lain seperti yang gaib, kita harus iman, percaya dengan gaib. Gaib itu banyak kan. Allah juga gaib, Allah itu ya nyata ya enggak gitu loh, gaib juga gitu. Nyatanya kalau Allah itu ada angin, ada udara, ada kita ini kan gitu. Kalau kita bisa ngomong ngobrol seperti ini, kalau nggak ada yang menciptakan ya nggak mungkin gitu. Nah yang menciptakan itu pun juga punya tujuan gitu. Tujuannya diciptakan manusia ini untuk apa gitu. Ini semuanya ada tujuan. Allah menciptakan hamba-hambanya itu ada tujuannya. Apakah jenengan seandainya saya ya mau menanam padi, itu kan ada tujuannya. Nggak mungkin lah jenengan nanam padi lantas lanam itu aja kan, nggak mungkin. Pasti ada tujuannya, ingin panen, ingin untung kan gitu. Sama kita juga gitu, diciptakan Allah itu ada tujuannya gitu. Kembali lagi ke hal yang sifatnya penyakit itu tadi. Seperti saya kan sering ya mengobati orang-orang ya yang gini ya. Saya ini biasanya kalau mengobati orang itu kan enggak, ada yang datang langsung, ada yang disuruh, ada yang lewat WA atau email atau Facebook itu kan ada. Saya bilang kalau lewat media itu saya harapkan kalau yang jauh sih nggak masalah, tapi kalau yang dekat-dekat ya mohon lah untuk datang aja ke rumah. Karena lebih tepatnya datang langsung gitu loh. Ada lagi yang kesusah, yang hutangnya banyak gitu. Ya macam-macam lah. Intinya semua permasalahan itu pasti ada solusinya, pasti ada jalan keluarnya. Allah itu memberi cobaan pada hambanya itu tidak mungkin. Kalau Allah memberikan kepada hambanya, kalau hambanya nggak kuat itu nggak mungkin, pasti imbang kok. Kecuali kalau dihadap Allah itu nggak tahu lagi itu. Semuanya itu enggak serta-merta kita itu mengobati orang lantas sudah tahu ini permasalahannya, duduk permasalahan langsung kita mengobati, enggak seperti itu. Ada sesuatu hal yang harus dilakukan itu, enggak sesimpel yang kita bayangkan juga. Kok enak gitu, enggak. Seandainya pun ini orang ini karena kena gini terus kita ngobatin, nah yang apa ya, penyakit ini apakah dia juga gitu loh. Maksudnya seandainya orang ini ketempelan, yang nempeli itu relakan untuk dilepaskan dari situ kan perlu waktu gitu loh. Perlu waktu, nggak semudah itu. Dan yang disuruh hilang dari orang itu pun nggak semudah itu. Kita suruh sudah kamu gini, dibacakan ini hilang selamanya, enggak. Biasanya kalau orang
yang ngobatin itu di situ dia nggak apa-apa, nanti orangnya pergi kembali lagi kayak gitu. Itu sifatnya barang halus pokoknya dia seperti itu. Ada lagi yang karena kesalahan-kesalahan dia akhirnya apa ya, membawa apa ya, malapetaka untuk dirinya. Itu kan juga harus di apa ya, kalau saya menjelaskan susah karena sifatnya penyakit itu macam-macam. Kalau Allah ya, kalau intinya gini loh, kalau Allah yang memberikan penyakit atau cobaan itu belum mengizinkan lepas atau sembuh, ya diapa-apakan ya tetap aja gitu. Kalau memang Allah sudah mengizinkan sembuh, ya insya Allah ya sembuh gitu loh. Jadi makanya kita itu harus kalau mengobati orang itu biasanya yang saya ketahui itu ya minta ridho Allah gitu. Nggak bisa kita obati dengan mengobati saja, harus gimana ya, minta izin sama yang memberi penyakit itu loh. Penyakit ini bisa disembuhkan apa enggak, penyakit ini memang bawaan apa enggak, penyakit ini biasanya gini. Ada lagi kasus ini, itu kasus ini agak gimana ya, orangnya dulunya biasanya itu ada yang ibunya atau ayahnya atau nenek-neneknya dahulu itu sering ritual macam-macam atau memiliki ilmu macam-macam, akhirnya nimpa ke anaknya atau ke cucunya. Khodamnya ini belum mau lepas gitu, walaupun orangnya sudah meninggal tapi khodamnya tetap di situ. Nah ini juga susah, perlu waktu gitu loh. Enggak serta merta kita itu bisa, walaupun kita bisa enggak serta merta langsung kita itu bisa melepaskan itu aja. Ini yang saya bahas ini tentang mengobati orang. Enggak mudah mengobati orang, itu enggak mudah kalau memang enggak ada apa ya. Nak jarine wong Jawa-Jawa nu katane terusin ae sanjange wong Jawa-Jawa iki nak memang genek adae ning kono angel. Mergone nggih ngoten niku mau. Penyakit itu macam-macam. Ada yang memang bawaan, ada yang memang dari orang tuanya dulu yang pernah begini begitu. Ini perlu waktu. Karena kesalahan yang dilakukan orang-orang dulunya seperti itu akhirnya nimpa ke anak-anaknya. Makanya kalau kita itu orang-orang tua-tua kita itu sering yo nglakonono sing barang sing apik ae, biasanya kan gitu. Disuruh kita selalu sering dibilangin orang tua-tua, disuruh melakukan hal yang positif, jangan melakukan hal yang negatif. Itu dikhawatirkan nantinya itu ada sesuatu gitu loh. Seperti video-video yang pernah saya bahas yang kemarin-kemarin. Ya ini nyambung. Karena begini. Gimana ya? Karena gini. Urut-urutannya itu nyambungnya itu gimana? Saya bilangnya repot. Susah. Nyambungnya itu kalau orang itu biasanya kedunungan ya, yang dulu yang pernah saya bilang di video kemarin, kedunungan sesuatu dari neneknya atau dari ayahnya atau dari mbah-mbahnya dulu, tidak bisa meruat itu bahaya gitu loh.
Jadi makanya kalau nggak bisa, taruh kepada orang yang bisa, suruh merawat yang baik agar tidak terjadi masalah. Jangan lantas dibuang gitu aja. Karena apa? Orang-orang zaman dahulu membuat itu tidak apa ya, gak gampang itu, nggak mudah gitu loh. Orang-orang dahulu tua puasa dan macam-macam lah, intinya untuk keselamatan orang yang memiliki itu gitu. Jadi kalau kita walaupun bisa membuang, nggak lantas lalu dilarung atau di apa, enggak ya, beri. Kalau masih ada yang bisa merawat ya berikan pada yang bisa agar dirawat diruat. Taruhlah jenengan punya anak, wis bisa buang kemana aja bisa, tapi apakah jenengan tega membuang begitu saja? Kan enggak. Tentunya dikasihkan ke yang bisa merawat. Taruh lagi, jangan mentang-mentang bisa menganu terus lantas dibuang gitu aja. Wah, ini ini bahaya gitu. Karena kodam yang penunggunya itu loh yang bahaya. Iya, kalau kita ini bisa, tapi yang lain-lain yang ngomongin ngono, kita kan ada keluarga kan. Nah, keluarga kita ini yang bahaya gitu. Yang lain-lain itu loh. Ya bilang sama orang, ini saya nggak bisa merawat, tolong dirawat dengan baik, dipasrahkan ke orang yang bisa merawat agar tidak terjadi masalah. Tentang jenengan akhirnya gimana, insya Allah naik itu barang ditaruh di tempat yang bagus, dibawa ke orang yang memang benar-benar bisa merawat, insya Allah ya nggak terjadi apa-apa. Kalau kita nggak bisa merawat, ditaruh ya menyambung tadi ya, karena terputus ya, harus bisa tolonglah ditaruh ke orang yang bisa merawat, itu saja. Kalau tentang penyakit yang lain itu biasanya itu timbulnya ada yang dari bawaan, ada yang medis, harus tahu itu. Insya Allah Kak, kalau memang punya tempat di situ insya Allah tahu. Jika nggak tahu, itu memang sifat manusia itu ada kekeliruan. Jadi sifatnya penyakit itu ada yang memang asli bawaan, ada yang memang dari bawaan dari orang tuanya juga. Biasanya seperti diabetes, kayak taruhlah diabetes itu banyak kan orang yang menderita diabetes itu biasanya ya nggak selalu lah, biasanya punya pikiran banter, poin ini istilahnya, pikirannya itu terlalu tinggi atau beban sesuatu, biasanya di situ. Kalau dia bisa menenangkan pikiran, andai sareh dan segalanya, insya Allah itu nanti akan hilang sendiri, lerem dewe, dan dicarikan obat-obat yang sambil didoain. Kalau lantas diobati langsung sembuh ya nggak mungkin ya, perlu proses, perlu waktu. Kalau tentang hutang yang banyak itu kan juga harus dengan ingin melunasi hutang, seandainya hutangnya banyak dan sebagainya, itu ada ritual. Kalau malam sering baca Quran, zikir sama Allah, dan mendekatkan diri sama yang kuasa, insya Allah ya ada sesuatu jalan yang kita nggak sangka-sangka itu loh. Terus bagaimana caranya ya, itu nggak bisa diutarakan, itu tiap orang itu lain-lain caranya.
ya kita harus bijaksana, nggak bisa kita itu wah ini nggak bener, nggak. Allah itu memberikan ilmu kepada orang itu nggak sama, karena sejak kita belum lahir sampai kita sampai dewasa itu ilmu Allah itu nggak bisa ditulis, banyak sekali itu. Jadi ya kayak gitu itu, tiap orang nggak sama, cara-caranya nggak sama, asal dengan cara-cara yang bagus, yang baik, yang santun. Nggak bisa kita itu bisa terus lantas bilang yang macam-macam, nggak bisa. Ini semoga bisa memberikan pencerahan dan bisa mengedukasi kita, bisa memberi sedikit wawasan agar kita itu bijaksana dalam segala sesuatu. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Terima kasih, matur suwun. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya Gusmat minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.